Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar nih Pak Joko? Alhamdulillah sehat nih Pak Dul. Mohon maaf saya ganggu waktu ini Pak Dul. Tidak masalah. Mungkin ada yang perlu saya bantu Pak Joko? Ini Pak Dul, kami kan kebetulan nih sedang melaksanakan PPG online. Iya. Jadi salah satu yang dibahas di PPG online ini adalah analisis penyebab masalah yang ditemukan di sekolah. Iya. Nah, jadi dari situlah ada istilahnya eksplorasi tentang penyebab masalah itu, salah satunya dengan kegiatan wawancara ini Pak Dul. Oh, iya. Ya, sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dul yang berkenan memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama Pak Joko. Sama saya dapat membantu yang kendala-kendala Pak Joko. Insya saya dapat pecahkan masalahnya pada hari ini. Mungkin masalah apa yang kira saya dapat bantu Pak Joko nih? Ya Pak, ini kan ada yang namanya eksplorasi penyebab masalah. Iya. Ini terbagi menjadi 6 poin memang yang kita bahas, akan kita wawancarai. Iya. Nah, jadi yang masalah pertama ini Pak, yang saya bahas ini dengan teman-teman satu angkatan PPG ini di tempat kita itu, yang pertama, siswa sering atau malas sekali membaca biasanya bahan ajar yang kita berikan untuk tugas mandiri maupun di sekolah. Nah, itu kira-kira menurut Bapak selaku kepala sekolah ini bagaimana Pak? Kira-kira penyebabnya apalah kira-kira siswa bisa malas membaca? Pengalaman Pak Joko biasa kalau memberi pembelajaran pertama yang Pak Joko temukan di lapangan terhadap siswa itu apa pertama? Kalau saya lihat siswa itu memang kebanyakan kalau diberi buku bacaan, Iya. terutama biasa modul yang saya berikan di kelas itu, disuruh baca, bukannya baca malah dia asik mengobrol atau tidak respon terhadap yang buku kita berikan loh. Nah, begitu Pak. Berarti tidak adanya motivasi siswa itu dalam proses pembelajaran. Apakah mungkin proses pembelajaran itu kurang berkreatif yang diajarkan, atau memang siswa itu memang benar-benar malas dan memahami, ataupun siswa kurang memahami buku yang dikasih modul oleh Pak Joko, atau untuk Pak Joko lain temukan lagi selain itu apa? Bisa juga mungkin mereka memang, atau mereka bosan dengan materi yang saya sampaikan, atau gaya belajar atau gaya mengajar saya mungkin yang terlalu monoton ya. Berarti kan sudah ditemukan di lapangan, mungkin salah satunya adalah pertama gaya guru dalam mengisi pembelajaran itu agak menonton gitu ya. Kemudian siswa itu agak bosan mungkin dalam proses pembelajaran disebabkan ya tadi itu saja materi kemungkinan yang diajarkan oleh guru tersebut. Mungkin ada lagi yang perlu saya. Oh iya Pak, begitu Pak ya, berarti ya. Itu penyebabnya ya Pak. Iya, salah satunya. Kemudian kalau ini Pak, biasanya siswa itu kalau di kelas itu semangat belajarnya atau motivasi belajarnya itu rendah atau tidak terlalu bersemangat gitulah, kayak malas-malasan gitu. Malah kalau diajak untuk ke ruangan belajar selain di kelas, mereka semangat. Ya. Nah, ini kira-kira apa ini Pak masalahnya? Biasa kita ketemukan pola mengajar seorang guru itu, atau metode pola mengajar seorang guru itu harus berubah. Artinya kalau siswa itu bosan di dalam ruangan, berarti pola lain yang kita terapkan, kita bawa semacam suasana alam yang mengenakkan bagi siswa. Mungkin kita ajak ke lapangan untuk mengajar apa misalnya materi apa yang Pak Joko ajarkan biasa. Oh ya, biasanya teknik pembesaran ikan biasanya. Nah, Pak Joko langsung ke kolam tempat praktek teknik itu. Pak Joko ajak bagaimana teknik cara peternak ikan. Nah, langsung dipraktekkan. Jadi mungkin suasana yang menyenangkan karena dengan udara segar Pak Joko yang lakukan. Siswa pun senang dengan lihat keadaan alamnya. Kalau di kelas kan bosan. Oh, iya. Suasana di kelas cuacanya panas mungkin ya. Mungkin udaranya tidak sedap dipandang atau dirasakan oleh siswa, jadi bosan siswa itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat
saya berikan ke Pak Joko ke sana Oh, gitu ya. Cuman kan kita kadang terkendala kalau di ruang praktik ini terkendala sarana praktik yang kurang gitu biasanya Iya. Pak Dul. Nah itu yang kadang buat. Tapi biar begitu pun siswa tetap senang ya Pak Dul Senang. dibanding di kelas. Benar di kelas. Mungkin jenuh atau panas kali di dalam Nah. kelas itu Pak ya. Ini adaptasi terhadap lingkungan. Apalagi kita sekarang Iya. ini kan ada pembelajaran profil Pancasila. Iya, Nah, iya. ini lebih kita proyekkan ke lapangan Pak Joko. Oh, begitu, Supaya Pak. mereka itu senang. Mereka kita buat ajak proyek, buatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktek. Oh, Nah, iya. inilah yang membuat siswa itu senang. Berarti metode pembelajaran bisa pakai project based Project learning based itu ya Pak. learning. Oh Itu- iya ya, itu Pak. yang Nanti dapat coba kita ini sampaikan. memudahkan siswa dan menyenangkan siswa itu. Iya iya Pak. Iya. Itu yang paling utama tuh menyenangkan. Kalau siswa senang maka dia akan semangat. Oh, dia akan semangat Iya. belajar itu Iya, pasti. Pak. Iya. Kemudian Sambil ini minum Pak. Iya Pak, silakan Pak sambil minum kita santai. Iya. Tidak apa-apa ya Pak, saya 10 menit lah kali Tidak kira-kira apa-apa. perlu waktu ini. Silakan. Ya. Jadi yang berikutnya nih Pak, biasanya masalah yang timbul di tempat kita ini ketika penerimaan siswa baru atau PPDB. Iya. Nah itu kan biasanya kita lebih kalah bersaing dengan SMA yang ada di sekitar wilayah Pulau Maya pada khususnya. Biasanya di desa Kemboja ya Pak, seperti kita ketahui bersama. Iya. Nah ini yang saya angkat ini adalah orang tua siswa cenderung menyarankan anaknya untuk masuk SMA bukan SMA. Kira-kira apa akar permasalahan kita nih Pak, sehingga sekolahan kita nih Iya. selalu kalah bersaing dengan SMA? SMK ini kurang pemahaman saja orang tua terhadap apa itu SMK dalam arti sempitnya ya Pak Joko. Iya. Pertama, anggapan orang tua bahwa SMK itu modalnya agak besar. Di mana modalnya? Apabila sudah mengadakan mereka PKL di lapangan. Apa PKL di lapangan? Kan dibebankan kepada orang tua atau siswa, bukan sekolah. Nah, anggapan mereka bahwa dengan PKL-nya mereka akan susah cari uang, mengeluarkan uang berjuta-juta untuk kegiatan ini. Padahal manfaat dari PKL itu luar biasa. Nah, inilah yang tidak pahami orang tua. Nah, apalagi di daerah kita, SMK Pulau Maya ini memang notabene masyarakat itu ada nelayan dan petani. Jadi memang latar belakang kemiskinan itu kurang apa ya? Kemiskinan sangat tinggi mungkin ya Mas. Ya, kemiskinan cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Nah, sehingga kalau latar belakang pendidikan agak mahal, mereka berpikir, apalagi SMK ini dilihat dari tujuan pendidikan, apalagi seperti PKL ini, memang agak mahal. Mahal di mana? Apalagi proses magang pelaksanaan ke industri-industri di lapangan. Kita lihat Pak Joko, orang tua beranggapan SMK ini sedikit duit, Ya. sedikit duit. Iya. Nah, persoalan inilah kurang tertariknya mereka kepada SMK. Tapi yang kedua, mereka kurang tertarik karena prospek kerja dari SMK ini kurang begitu menonjol sampai sekarang nih Pak Joko. Iya. Kita lihat, apalagi sekolah-sekolah yang lain juga kita lihat. Belum kelihatan ya Pak. Belum kelihatan. Lulusannya ya. Belum nampak gitu Iya, kan. iya. Misal mereka jurusan perikanan. Setelah tamat di perikanan, banyak siswa-siswa kerja di toko-toko, bukan berusaha kayak di daya perikan tidak. Iya, iya. Nah, ini yang buat melemah mental siswa-siswa, orang tua dalam menyekolahkan ke SMK. Dan Iya, nampak itu. Oh iya Pak. Baik, yang berikutnya ini mungkin berhubungan dengan terbatasnya sarana penunjang KBM di sekolah Pak. Ya, memang SMK Pulau Maya ini jauh yang diharapkan. Pertama, untuk mendukung kegiatan-kegiatan terus pembelajaran. Salah satu kendalanya listrik. Kita lihat Pulau Maya listrik siang tidak hidup, kemudian pada malam hari saja yang hidup. Ini akan mengganggu proses pembelajaran, apalagi menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Karena zaman sekarang ini, apalagi kurikulum merdeka, kita dituntut untuk menggunakan media-media pembelajaran yang kontekstual Pak Joko. Internet, media komputer, kemudian IT. Nah, ini yang sangat urgen sekali zaman sekarang, apalagi di media pembelajaran ini. Oleh karena itu, dengan listriknya siang ini kita tidak bisa menggunakan manfaatnya. Akhirnya guru mengajar tektok, Iya. tidak dengan metode
teknologi yang canggih gitu ya. Karena Iya. kendala seperti itu. Karena terbatasnya sarana penunjang. sarana gitu ya. penunjang tadi. Tapi secara garis besar kita mampu ya Pak kalau seandainya memanfaatkan teknologi itu ya. Insya Allah kalau saya lihat guru-guru yang di Pulau Mayan orangnya hebat-hebat semua, mampu menguasai IT ke depan Pak Joko, dan tidak kalah saing dengan sekolah-sekolahnya lain. Cuman keterbatasan kita ya sarana dan sarana saja, apalagi siang basic tidak hidup, itu sebuah problem yang besar bagi sekolah untuk menerapkan media pembelajaran Pak Joko. Listrik ya. Ya, karena siswa ini yang tertarik kalau kita media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa juga tertarik untuk diajar. Selain kita tadi membawa siswa ke lapangan, kalau di kelas juga kita harus medianya harus memang yang sifatnya apa, pakai PowerPoint misalnya kan, pakai Enfokus. Jadi mereka kita tayangkan dengan berbagai macam media-media yang luar biasa, mereka tertarik, senang mereka belajar di kelas itu. Tapi kalau siang malam atau siang tidak hidup, apa yang mau kita gunakan? Guru pun tidak mampu menggunakan. Iya, termasuk operasional itu Pak. Personal. Genset itu ya. Ada dua lagi nih pertanyaan Pak. Siswa tidak semangat belajar atau tidak respon ketika ada pembelajaran hitung-hitungan. Ini terkait dengan mungkin pelajaran matematika lah, dengan pelajaran lain yang ada menghitung-hitung. Kalau perikanan itu analisa usaha kalau tidak salah itu. Itu Pak. Itu kira-kira apa penyebabnya Pak? Apa karena memang dasarnya dari sebelum sekolah sebelumnya misalnya atau bagaimana Pak? Kalau saya lihat memang sekarang nih anak muda sekarang banyak senangnya main-main di media internet Pak Joko. Kita lihat media online, main game-game. Mereka hobi sekarang pakai itu. Tapi kalau dihadapkan dengan proses pembelajaran yang sifatnya tidak menghitung, misal media-media pembelajaran yang misal apa itu ya, ada orang-orang joget-jogetan di media itu senang. TikTok Ya. TikTok lah seperti itu. Senang mereka tuh. Tapi dihadap dengan hitung-hitung, mereka tidak mau pusing dia. Itu siswa sekarang ini. Berarti malas belajar berhitung ya. Malas belajar dalam hal berhitung ini. Dalam hal berhitung. Dia mereka mau praktis-praktis belajarnya. Oh iya. Praktik-praktik yang singkat saja, yang tidak mau yang sifatnya ilmu-ilmu yang tidak pasti. Kayak hitung-hitung kan ilmu pasti. Iya. Nah, mereka yang tidak pasti-pasti yang senang sekarang siswa nih. Apalagi media teknologi sekarang ini kan teknologi yang anak muda senang itu TikTok, game, itu senang mereka tuh. Itu yang jelas-jelas nampaknya, yang jelas dilihat itu ya. Iya Pak, iya. Yang nyata itu. Itu yang pendapat saya. Iya Pak, iya. Ini Pak, kita kan pernah juga pelatihan tentang materi soal-soal atau materi-materi yang sifatnya hot atau higher order thinking skill, dimana kemampuan berpikir kritis siswa ini kita bangkitkan supaya dia bisa mengatasi masalah, terutama dalam menjawab soal-soal. Ini menurut Bapak bagaimana Pak ini hot ini Pak? Kalau hot ini pernah gak Pak Joko melakukan ini setiap proses pembelajaran? Kalau saya jujur jarang Pak, jarang sekali. Ya, karena saya lihat kondisi siswa ketika kita menerapkan HOTS untuk yang LOTS aja atau yang sebelum HOTS itu yang biasa-biasa standar, itu mereka masih agak kesusahan, apalagi yang menerapkan HOTS. Cuman kadang ketika ada soal di penilaian akhir semester itu saya selipkan 1 atau 2 soal untuk HOTS itu Pak. Paling itu aja kalau saya Pak. Senang kira-kira siswa dia? Ya lumayan senang, cuman ketika dia sudah selesai mengumpulkan hasil jawabannya baru bertanya, soalnya kok seperti ini Pak, kami tidak paham. Nah itu Pak. Berarti mereka itu sudah mau akhir, misal kita ngambilkan nilai mereka senang. Tapi kalau hanya tes biasa tidak dijadikan sebuah penilaian bagi mereka tidak senang ya berarti. Kan gitu ya. Nah, kita harapkan ke depan siswa ini walaupun tidak kita kasihkan hot pas proses pembelajaran, terakhir proses pembelajaran, berarti dalam setiap proses pembelajaran sebenarnya kita harus menerapkan hot itu Pak Joko. Supaya apa? Supaya siswa ini dapat mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Membiasakan Pak. Kita perlu membiasakan ya. Sehingga siswa itu dapat kita ukur. Siswa A ini macam mana pola pikirnya, B macam mana pola pikirnya, dapat kita ketahui Pak Joko. Kalau tidak kita buatkan hot seperti itu, bukan
tidak bisa mengukurnya, tapi bisa, tapi agak sulit. Tapi kalau kita buatkan host, persoalan apa terhadap diri mereka, itu lebih gampang dan lebih mudah kita mengukur terhadap siswa tersebut. Nah, itu yang dapat saya tangkap. Iya Pak. Ini mungkin satu lagi Pak ya. Iya. Terbatasnya kemampuan siswa dan guru dalam memanfaatkan TIK sebagai sarana pembelajaran. Ini kira-kira apa Pak ininya, faktor penyebabnya? Siswa, Terbatasnya kemampuan siswa dan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran. ya ke depan wabil khusus guru setidaknya kita mengadakan IHT, in-house training, mengadakan diklat-diklat untuk menunjang kemampuan guru dalam menggunakan teknologi ke depan. Iya. Kemudian siswa juga kita buka, apalagi dengan adanya jurusan TKJ ini, kita tekankan kepada guru TKJ untuk selalu mempraktekkan kegiatan kita IHT kepada siswa, sehingga siswa mampu menerapkan atau mengoperasikan apa yang tidak diketahui dalam media pembelajaran, apalagi penguasaan teknologi. Alangkah naif kalau seorang siswa jurusan TKJ tidak mampu mengoperasikan komputer, kan aneh. Iya. Oleh karena itu siswa kita adakan juga semacam diklat juga sebenarnya. Kita uji coba, kita buat semacam asesmen siswa, di mana letak kendala siswa terhadap teknologi ke depan. Nah, mungkin dengan cara itu insya Allah dapat kita ketahui. Sama juga dengan guru. Kalau guru tidak kita adakan diklat, pelatihan, mungkin itulah kekurangan guru. Guru sama sekali tidak tahu untuk Joko. Tapi kalau kita adakan diklat, insya Allah ke depan guru bisa belajar. Yang tidak tahu insya Allah bisa tahu. Nah, itu harapan saya itu. Kita lebih tingkatkan lagi pelatihan untuk menunjang pembelajaran itu. Iya, memang selama ini kan kita kurang dengan pelatihan-pelatihan Iya. itu. Karena keterbatasan lah, banyak hal dan sebagainya, Iya. sehingga kurang. Maka paradigma baru ke depan paling tidak ada perubahan lah sekolahan kita. Ya mudah-mudahan. Ya. Tak lepas dari kendala dana juga ya Pak Joko. Iya. Dengan dananya sedikit sehingga sekolah tidak mampu untuk mengadakan diklat-diklat lah untuk seorang guru. Iya Pak. Tapi dengan sekarang ini ada Merdeka Belajar, tidak guru itu harus mampu memanfaatkan Merdeka Belajar secara online gitu ya. Iya. Nah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Riset Indonesia ini, ya mudah-mudahan guru lebih meningkatkan lagi media pembelajarannya. Itu artinya secara langsung tidak perlu biaya, hanya mengeluarkan ya macam pulsa gitu ya. Iya. Setidaknya sekolah harus menyiapkan itu. Iya. Diklat online itu ya. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan guru dapat mampu menguasai teknologi Amin. kita dalam menerapkan proses pembelajaran ini. Itu saja. Amin. Iya Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya, dapat menyisipkan waktunya untuk kegiatan saya, wawancara saya ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa saya sampaikan juga ke perkuliahan PPG saya. Ini kan real seperti apa adanya di lapangan. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya kita santai dulu Pak sambil minum kopi. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses Pak Joko. Iya. Selamat.